Sobat semuanya, sedikitnya formasi yang diajukan Pemda dan tidak sesuai dengan arahan dari Kemdikbudristek serta banyaknya instansi yang tidak membuka formasi, artinya nanti tidak mengadakan seleksi P3K di tahun 2023. Tentunya di sini kita berharap nanti akan direalisasikan janji dari Kemdikbudristek bahwa akan dilakukan top up formasi untuk mengatasi kekurangan formasi yang diajukan oleh Pemda ini. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kabar gembira dari Kemdikbudristek terkait tentang pengambil alihan formasi P3K guru. Tentunya di sini selain sebagai program penuntasan pengangkatan guru honorer, juga sebagai solusi untuk pengajuan formasi dari Pemda yang sedikit. Kira-kira bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasannya dulunya ini dari Kemenpan RB tertanggal 14 Maret tahun 2023 ini telah memberikan surat edaran kepada para pejabat pembina kepegawaian pusat dan juga daerah terkait tentang pengadaan ASN tahun 2023. Yang mana isi dari surat edaran ini tentunya adalah perintah untuk mengajukan formasi baik itu CPNS maupun juga P3K untuk pengadaan tahun 2023, dan deadline-nya itu adalah ketika itu tanggal 30 April tahun 2023. Ini semua wajib untuk sudah diserahkan ya untuk formasinya. Namun di sini dalam batas waktu yang ditentukan, tentunya untuk formasi yang diajukan ini kurang dari harapan. Kemudian di sini juga muncul peraturan, yaitu jika pemerintah daerah dan juga pusat ini tidak mengajukan formasi sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, maka dianggap tidak akan melaksanakan pengadaan ASN tahun 2023. Dan kemudian di sini sebenarnya dari Kemenpan RB ini sudah melakukan perpanjangan untuk pengajuan formasi hingga tanggal 7 Mei tahun 2023. Dan sehingga setelah perpanjangan di sini untuk data cut off per 10 Mei tahun 2023 ini didapatkan data yaitu untuk formasi CPNS daerah dan pusat adalah sekian, kemudian P3K ini adalah sekian, kemudian untuk instansi daerah ini adalah sekian untuk P3K ya, P3K guru, kemudian juga P3K nakes dan juga dosen. Dan selanjutnya malahan banyak sekali daerah yang tidak mengusulkan formasi. Kalau misalkan kita cek Pemda, ini ada sekitar 45 yang tidak mengajukan formasi. Masih ada lagi yaitu pemerintah pusat. Tentunya sesuai dengan aturan dari Kemenpan RB, kalau misalkan tidak mengajukan formasi, itu nanti sama halnya tidak akan mengadakan seleksi P3K maupun juga CPNS di tahun 2023 ini. Kemudian secara lebih spesifik dari Kemdikbudristek di sini memaparkan sebuah data yang mana untuk situasi saat ini jumlah guru yang telah lulus juga telah dipaparkan. Kemudian sudah dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah-sekolah negeri sepanjang tahun 2021 sampai 2022. Kemudian hingga di tahun 2023 ini masih diperlukan kuotanya ini adalah ada 600 ribuan sekian, namun pada akhirnya Pemda ini mengajukan formasi kurang dari 50%-nya. Nah, tentunya di sini kita ingat terkait tentang pemaparan Kemdikbudristek sebelumnya, yaitu telah ditetapkan untuk kebutuhan 2023 itu sebenarnya meliputi kebutuhan guru dan juga tenaga kependidikan ada 600 ribuan sekian, dan selanjutnya juga pernah disampaikan bahwasanya di sini ada peraturan ya, yaitu pendorongan dari pemerintah ini adalah dari Kemdikbudristek mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Ini anggaran gaji dan juga tunjangan ini melekat pada guru P3K ini telah menjadi bagian dari transfer daerah. Kemudian di sini tentunya kita ingat yaitu ada 3 poin utama terkait tentang hal tersebut, yaitu jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusat ini akan melengkapi jumlah formasi P3K guru. Kemudian APBN dan Permenkyu ini juga telah diatur, yaitu untuk anggaran gaji dan juga tunjangan P3K ini sudah melekat bagi P3K dan tidak bisa digunakan untuk hal lain. Selanjutnya DAU untuk gaji P3K ditransfer setelah pemerintah daerah melakukan pengangkatan sesuai jumlah P3K yang nantinya akan diangkat.
Inilah untuk bukti dari Kementerian Keuangan, yaitu Permenkyu PMK 212 ya, yaitu untuk formasi P3K. Tentunya dari masing-masing daerah kita bisa melihat untuk jumlah formasi yang diberikan ini berapa untuk anggaran gajinya. Nah, kemudian tentunya kalau misalkan kita berharap, yaitu dari Kemdikbudristek dengan melihat kondisi formasi yang diajukan oleh Pemda ini cukup sedikit dan juga banyak juga yang tidak mengajukan formasi, sehingga nanti berpotensi tidak diadakan seleksi P3K guru yang ada di daerah tersebut. Kita berharap untuk di top up yaitu formasi 2023. Dan berdasarkan dari pengamatan saya ketika menyimak dari live streamingnya DPR RI ketika itu raker bersama Komisi 10, dan juga kita kutip dari cpnn.com di hari kemarin, yaitu Kemdikbudristek ini mengambil alih formasi P3K guru. Ini sepertinya kalau misalkan dilakukan di tahun 2023 ini sepertinya belum akan bisa dilakukan, dikarenakan untuk aturan sekarang itu adalah sesuai dengan peraturan Menpan RB terkait tentang pengusulan formasi, itu adalah hak dan juga wewenang dari pemerintah daerah, sehingga saya rasa untuk dari Kemdikbudristek ini adalah belum bisa. Namun di sini ada janji yang telah disampaikan dan nanti akan dituangkan dalam peraturan yang akan dipublish ya nanti pada bulan Oktober, yaitu Kemdikbudristek ini akan mengambil alih formasi P3K guru. Mas Nadiem memberikan alasan yang kuat. Kemudian kira-kira posisi Pemda ini seperti apa? Nah, telah dipaparkan yaitu pada saat diadakan raker ini bahwasanya mengapa sih masih ada guru honorer hingga saat ini. Ya, mana di sini yang pertama faktornya adalah guru itu bisa pindah, berhenti, pensiun atau meninggal sewaktu-waktu, tapi sekolah itu tidak bisa mengganti. Dikarenakan harus menunggu perekrutan guru ASN yang dilakukan secara terpusat. Kemudian yang kedua yaitu perekrutan guru ASN itu dilakukan terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru yang diangkat sekolah itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah daerah ini nggak mengajukan formasi guru ASN sesuai dengan kebutuhannya. Dan berikutnya kalau misalkan kita kutip dari artikel tersebut, ini adalah jika model perekrutannya itu masih bersifat lokal dan sangat bergantung pada formasi usulan dari daerah, maka penuntasan guru honorer ini tidak akan pernah bisa selesai. Ini kata Mas Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi 10 kemarin. Beliau mencontohkan usulan formasi P3K guru 2023 yang sangat minim ini, padahal tujuannya pemerintah ingin menuntaskan ya untuk prioritas 1 TP1 sehingga tidak ada lagi sisanya. Nah, ini adalah juga guru honorer lainnya tentunya. Dan selanjutnya dari data Kemdikbudristek ini didapatkan juga untuk usulan informasi hingga 7 Mei itu hanya 278.102 atau hanya 46% dari total kebutuhan P3K guru 2023. Dan selanjutnya di sini kalau begini terus bagaimana bisa selesai? Makanya mulai tahun depan formasinya ini akan ditarik lagi ke pusat ya. Jadi sini kita bisa garis bawahi bahwa untuk pengambil alihan formasi P3K guru itu tidak bisa dilakukan tahun 2023. Namun di sini nanti akan dilakukan mulai tahun depan, teman-teman. Jadi formasinya mulai tahun depan 2024 nanti formasinya akan ditarik ke pusat. Nah, ini sebab saya yakin tahun ini nggak akan selesai dan masih ada sisanya. Beliau mengungkapkan sistem baru ini telah disiapkan yaitu sifatnya nasional. Nanti lewat sistem ini akan terlihat talenta-talenta guru tersebut. Dan selanjutnya di sini selain itu tidak akan ada Pemda yang bisa menolak guru ya. Ini bukan anak daerah karena perekrutannya nanti nasional, ini bukan lokal ya. Dan juga penentuan formasinya ini adalah oleh pusat. Jadi formasi langsung diambil oleh pusat. Kemudian pusat yang menentukan dan menempatkan guru sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi guru-guru bertalenta nanti akan menyebar di seluruh daerah sehingga angka literasi dan juga numerasi nanti bisa meningkat. Dia menegaskan sistem baru dalam seleksi guru ASN merupakan rangkaian percepatan perekrutan 1 juta guru. Pasalnya sejak program 1 juta P3K guru dilaksanakan pada 2021 ini hingga saat ini adalah sekian ini untuk jumlah guru honorer yang bisa diangkat P3K. Pada tahun 2023 ini masih dibutuhkan 601 ribuan guru ASN untuk nanti ditugaskan di sekolah negeri. Jadi pada intinya adalah untuk pengambilan formasi yang dimaksud nanti akan berlaku mulai tahun 2024 ya, belum bisa dilakukan di tahun ini.
Dan untuk pengambil alihan dari formasi tersebut telah merupakan bagian dari rancangan peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah, yaitu RPP Manajemen ASN. Nantinya formasi guru itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, seleksi guru itu nanti akan masuk ke marketplace ya. Ini ditingkatkan frekuensinya lebih dari sekali dalam setahun. Kemudian pemilihan dan pengangkatan guru ASN ini nanti akan ada 2 jalur, yaitu dilakukan oleh sekolah atau ditempatkan oleh pemerintah pusat. Kemudian perekrutan ini hanya bisa dilakukan dari kelompok calon guru pada marketplace, sehingga kalau misalkan kita nggak masuk dalam marketplace, nanti kita nggak akan bisa ikut seleksi ya. Kemudian tambahan insentif untuk guru ASN yang ada di daerah khusus serta pembayaran guru ASN ini nanti dari pusat langsung dibayarkan ke sekolah. Sehingga di sini nanti sebagai gambaran, kalau misalkan di tahun 2023 di sini nanti kita dari P1, P2, P4 nanti adalah merupakan babak terakhir untuk ikut seleksi P3K guru menggunakan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2023 yang masih mengutamakan status prioritas. Namun di sini nanti kalau misalkan bergantung pada formasi Pemda, ternyata Pemda kita nanti kita buka formasi, tentunya nanti untuk pengisian formasinya ini nanti akan diurutkan ya, mulai dari P1, P2, P3, P4. Kalau misalkan nanti kita nggak lulus atau Pemda nggak buka formasi, otomatis nanti kita ikut aturan yang ada di tahun 2024 sampai ke belakangnya menggunakan RPP Manajemen ASN, yaitu formasi memang benar ditentukan oleh pusat. Namun nanti yang bisa ikut seleksi ini ada 2 kategori, yaitu guru honorer. Nanti adalah kita itu ikut seleksi calon guru ASN, yaitu nanti akan dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Kalau misalkan kita sudah ikut seleksi di sini, maka kita akan bisa mendaftar ke marketplace calon guru ASN. Lulusan PPG Prajabatan ini juga nanti setelah lulus bisa langsung mendaftar ke marketplace calon guru ASN, dan nantinya ada 2 opsi untuk pemenuhan guru dan juga pengangkatan guru. Yang pertama yaitu ditempatkan oleh pusat ya. Kemudian yang kedua inilah oleh sekolah. Kalau misalkan sekolah butuh guru, nanti tinggal lihat saja pada marketplace. Nanti ingin mengangkat atau mengambil guru yang mana, nanti tinggal diambil saja, kemudian diangkat jadi ASN. Untuk gajinya nanti langsung ditransfer ke sekolah. Dari sekolah nanti dipisahkan ya dengan rekening BOS, nanti dibayarkan kepada guru yang akan mengisi di sini. Semoga nanti formasi memang benar ditetapkan dari pusat, dan juga untuk seleksi P3K 2024 bagi kita yang nggak lulus tahun ini atau yang formasi nggak buka daerah nggak buka formasi, semoga nanti bisa berimbas lebih positif lagi ya untuk kita semuanya. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.